Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan rahman-rahimnya dan berbagai karunia, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memiliki kesehatan, kesempatan dan keimanan yang menyatu dalam diri kita untuk bersemangat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Amin, Allahumma amin. Kalau minggu yang lalu kita menyampaikan tentang betapa senangnya setan menggoda orang tatkala tidur dengan 3 ikatan. Kenapa demikian? Karena kita harus lebih jauh memahami. Pasti di balik itu ada rahasia besar sehingga orang yang digoda setan tadi terlelap, tidak ingat apa-apa. Tidak mungkin setan akan mengikatkan ke dalam tubuh tengkuk manusia dengan belenggu yang sangat kuat sampai 3 ikatan. Kalau di balik itu tidak ada hal-hal yang oleh setan digendaki supaya orang itu menjadi sesat, rugi atau menyesal di kemudian hari. Itu pasti. Karena itulah mari sejenak kita ingatkan kembali dalam diri kita. Barangkali kita juga sudah sering mendengar atau pernah membaca tentang keutamaan sholat subuh. Kuatnya setan mengikat supaya manusia terlalai waktu subuh hilang sampai dengan tidurnya bangun siang. Atau dengan sebutan hadis lain disebutkan telinganya dikencingi setan. Jadi bangun setelah lewat subuh. Lah, mari sejenak kita ungkap rahasianya. Ternyata di antara sholat 5 waktu ini masing-masing ada keistimewaannya. Lah, keistimewaan yang paling tinggi ternyata pada sholat subuh. Di dalam sholat subuh itu waktu subuh dan sholat subuh. Keistimewaan yang pertama di dalam sholat subuh itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Jadi di hari yang melaksanakan sholat subuh dan berjamaah akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Mari kita lihat sabda Rasulullah SAW. An Abi Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basiril masaina fi dzulami ilal masajidi bin nuri tamma yaumal qiyamah. Dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis dan Tirmidzi. Jadi yang dimaksudkan pada saat gelap menuju masjid ini oleh para ulama adalah melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ini yang pertama. Tambah tingginya jadi nilai sholat subuh di hadapan Allah, sehingga setan begitu gigih untuk mencegah supaya tidak melaksanakan secara berjamaah atau bahkan meninggalkannya. Kemudian yang kedua, jadi orang yang melaksanakan sholat subuh itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat sepanjang waktu malam. Jadi sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat
seseorang melakukan sholat sepanjang waktu, sholat malam sepanjang waktu. Dan ini, jadi kita melakukan sholat subuh dari sama seperti orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang waktu. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari dua hadis inilah yang pertama mendapatkan cahaya di hari kiamat. Yang kedua, sholat 2 rakaat subuh ini sama dengan orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang waktu. Nah, disitulah perjuangan setan mencegah kita supaya tidak bangun begitu kuatnya. Sehingga Rasulullah juga memberitahukan caranya mengikatkan setan. Nah, saya kira wong tua ya apa? Lah wong tua iku turun di jam 09.00. Ngelilir jam 1, gak iso turu maneh. Telang. Lah itu. Lah setan budoni wis ndelok HP ae, wis nglamun ae, wis ndelok liya-liyane. Itu ada saja. Tapi kalau kita menyadari nggak bisa tidur, kita bisa membaca hati, kita bisa membaca, menghafalkan Al-Quran, kita bisa berzikir. Lah, banyak cara setan menyesatkan karena waktu 2/3 sampai subuh, waktu yang sangat istimewa. Yang gak iso turu digodho cara liya gitu. Yang masih muda selimutan malam masih panjang meleng sehingga tidur lagi. Coba salat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah terhindar dari penyakit kemunafikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalam sholat subuh dan isya, niscaya yang mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin agar didirikan iqamah sholat. Lalu aku perintahkan seorang untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini keistimewaannya. Jadi terhindar dari sifat kemunafikan. Selain itu sholat subuh secara berjamaah juga memiliki 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Oleh karena itu kita harus benar-benar memiliki semangat minimal dari 3 keistimewaan. Yang pertama mendapatkan cahaya. Yang kedua sama dengan orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang waktu. Yang ketiga terhindar dari kemunafikan. Ini jadikan motivasi untuk yang berikutnya supaya bisa istiqomah. Eman-eman yang lainnya yang belum bisa hadir untuk mengikuti sholat subuh. Demikian pula waktu yang paling istimewa lagi yang hanya ada di waktu subuh dengan pahala yang besar adalah yang pertama. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah SAW bersabda 2 rakaat sholat sunnah qalbiyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keistimewaan yang berikutnya hanya ada bagi yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak ada yang lainnya, yakni sholat subuh atau sholat isyraq atau sholat duha awal. Dilaksanakan di masjid dengan syarat
tidak keluar masjid, tapi setelah sholat berzikir kepada Allah, kemudian pada saat matahari terbit sholat suruh 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi oleh Hasan Al-Albani. Hadis ini dikategorikan hadis Hasan. Jadi sholat isyraq itu adalah sholat duha yang dilaksanakan di awal waktu. Perlu dipahami, sholat isyraq itu sholat subuh 2 rakaat setelah subuh. Meskipun pahalanya setara haji dan umroh, bukan berarti sholat isyraq atau sholat subuh ini mampu menggantikan ibadah haji. Hanya pahalanya yang setara haji dan umroh. Lah inilah yang harus kita jadikan motivasi kita supaya kita bisa istiqomah dalam keadaan apapun, kecuali udzur syar'i kita bisa tidak berjamaah sholat subuh. Sepanjang kita masih mampu untuk berjalan untuk menuju masjid, mari kita saling mendoakan supaya hati kita senantiasa tertancap ke masjid untuk senantiasa sholat berjamaah. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.